Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Ledeng Tektona yang membahas dunia konveksi agar menjadi inspirasi, motivasi untuk kemajuan UMKM konveksi di seluruh tanah air. Sahabat semuanya, dalam sebuah diskusi bersama sahabat-sahabat konveksi dan mereka baru memulainya, ada satu pertanyaan, bagaimana cara menyusun letak mesin agar konveksinya bisa lebih efektif dan efisien. Sahabat semuanya, dalam menyusun tata letak mesin tersebut memang harus diatur agar aliran dari produk yang kita buat itu bisa lebih efektif dan efisien. Artinya tidak bulak-balik seperti kita akan pergi ke suatu tempat di mana kita harus secara bertahap melaluinya. Langkah 1, 2, 3 sehingga tidak bulak-balik. Nah, sahabat-sahabat konveksi, biasanya dalam memulai bisnis konveksi tidak sedikit sahabat kita yang menggunakan lahan yang ada, dan memang itu sangat baik. Artinya melakukan saja yang termudah. Kita punya lahan sedikit, nggak apa-apa, isi mesin 1, 2, 3. Atau kita punya kamar yang kecil-kecil, kamar A, kamar B, kamar C tidak dimanfaatkan, kita gunakan untuk konveksi juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyusun tata letak mesin kita agar kerja kita lebih efektif dan efisien. Bagaimana susunannya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, menyusun mesin jahit di konveksi kita, terutama ya teman-teman yang baru memulai, maka itu adalah satu hal penting untuk keefektifan dan keefisienan konveksi kita. Nah, sahabat semuanya, jika tidak efektif, apa sih akibatnya? Akibatnya adalah pekerjaan kita banyak membuang waktu. Jadi ada waktu-waktu yang tidak efektif terbuang. Seperti misalnya, apabila tidak efektif, maka akan ada langkah-langkah atau pekerjaan yang tidak efektif. Misalnya, kita meletakkan mesin jahit di sebelah sana, mesin obrasnya di ujung sana, seperti itu misalnya. Nah, itu akan tidak efektif karena dari satu mesin ke mesin lain ada langkah-langkah atau jeda pekerjaan yang tertunda, seperti itu. Langkah ke sana, kembali lagi ke situ, balik lagi ke sana, seperti itu. Nah, itu tidak efektif. Jadi ada waktu-waktu yang terbuang apabila tidak efektif. Selain itu, selain ada waktu yang terbuang, juga ada hal-hal yang memperlambat dari kinerja pembuatan produk tersebut. Kenapa? Karena seharusnya misalnya, sebagai contoh untuk membuat satu buah kaos umpamanya, apabila dari mesin jahit ke mesin obras berdekatan atau flow-nya berurutan, itu para penjahit kita bisa sambil duduk saja memindahkan dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Tidak usah berdiri, tidak usah berjalan dulu, tidak usah melangkah dulu. Nah, itu tentunya akan berefek kepada banyak waktu yang terbuang. Tapi jika sambil duduk bisa dipindah-pindahkan, itu kan lebih efektif. Jadi tidak membuang waktu untuk berdiri, untuk meninggalkan mesin, mencari lagi tempat duduknya, seperti itu sahabat semuanya. Nah, untuk itu maka kita harus bisa menyusun tata letak mesin kita. Yang pertama adalah bahwa kita memulai proses tersebut dari apa dulu. Nah, karena ada yang dari jahit dulu, ada yang dari obras dulu, setiap produk kan berbeda-beda. Ini diasumsikan dari sebuah produk yang dikerjakannya berurutannya adalah misalnya jahit, obras, jahit lagi. Nah, sebaiknya apabila teman-teman memiliki misalnya, ini karena kita memulai dari lahan yang ada, kalau lahannya kotak seperti itu, nah ini lebih mudah. Ini misalnya kamar besar atau halaman, ini lebih mudah. Yang pertama di sini misalnya masuk adalah untuk tempat bahan sebagai gudangnya, kemudian juga di sebelah sini sebagai pola dan cutting misalnya. Nah, di sini untuk menyusun, menyiapkan, apakah itu menggabung-gabungkan, ini persiapan di sini. Nah, kemudian sudah lengkap, ini ada tempat untuk siap dijahit. Nah, apabila teman-teman proses awalnya menjahit,
bisa meletakkan mesin jahitnya di sebelah sini. Kenapa tidak di sebelah sini? Karena jika mesin jahitnya dipindah di sebelah sini awal pekerjaan, maka akan ada jalan beberapa langkah membawa hasil potongan yang sudah dilengkapi dengan kain keras, kancing dan lain-lain dipersiapkan. Ini dibawa ke sini. Coba berapa langkah, akhirnya jika diulangi beberapa kali itu bisa memakan waktu mungkin 1 jam atau 2 jam. Nah, maka dari itu si mesin tersebut, nah ini disimpan di sebelah sini. Jika kedua adalah obras, maka obras di sini disimpannya. Nah, jadi pekerjaannya mengalir ke sebelah sini. Terus ini misalnya jahit lagi, kemudian juga di sini dipasang kancing, kalau mau ada bartek seperti itu. Nah, jadi flow-nya mengalir sahabat semuanya. Nah, baru sesudah itu di sini beberapa mesin. Nah, jadi barang kita adalah mengalir, tidak bolak-balik. Coba bayangkan apabila dari sini mesin sini harus dikerjakan ke mesin yang ini. Bolak-balik seperti itu, banyak waktu yang terbuang. Nah, jika flow-nya mengalir terus, nah itu akan menghemat waktu. Kemudian di sini sesudah itu bisa ditempatkan meja untuk membuang benang. Membuang benang, sesudah buang benangnya selesai, dipindah ke sebelah sini untuk di steam. Baru di sini packing. Nah, di sini keluar gudang. Nah, pintu keluarnya untuk diantarkan ke konsumen. Nah, ini akan menyebabkan keefektifan sahabat-sahabat di dalam pekerjaannya. Jadi, menyusun tata letak mesin juga harus diperhatikan agar tidak banyak bolak-balik. Nah, ini yang sudah dipersiapkan lahannya kotak. Nah, bagaimana apabila kita menggunakan rumah? Menggunakan rumah yang kamar-kamarnya berpencar-pencar. Misalnya kita menggunakan kamar depan, ini depan, kemudian juga ini kamar lagi di belakang, ini ada ruang tengahnya seperti itu. Nah, ini ada ruang belakang misalnya. Ini kan sebuah rumah. Nah, apabila demikian, maka sahabat bisa menempatkan mesin sesuai dengan ruangan-ruangan tersebut. Misalnya di depan bisa digunakan untuk potong. Nah, sekalian di sini ada bahan-bahan. Sudah potong, ini lari ke sebelah sini, kan sudah dipersiapkan semuanya. Nah, di kamar berikutnya, maka diletakkanlah mesin-mesin yang tadi. Mesin jahit, mesin obras, mesin lubang kancing, mesin apa di sebelah sini. Nah, sesudah di sini jangan dipencar-pencar, di sini satu mesin, di sini satu mesin. Nah, nanti pekerjaannya akan ribet bolak-balik. Nah, tapi apabila di sini pengerjaan, kemudian juga lari ke sebelah sini adalah dibuang benang, kemudian di sini setrika, steam. Nah, baru di sini packing. Packing di sini. Nah, di sini ada ruang yang kosong misalnya untuk bertemu atau mempersiapkan pengantarannya, baru diantar ke konsumen. Nah, sahabat semuanya, dengan langkah seperti ini konveksi kita akan lebih efektif dan bisa menghasilkan lebih banyak produk dan lebih cepat seperti itu. Apabila kita tidak menyusunnya, maka akan terjadi kekacauan di dalam aliran barang produk tersebut, flow-nya. Jadi misalnya sahabat di sini ruang depan digunakan potong, mesinnya di sini. Ini ada langkah yang kelewat ke sebelah sini dulu, baru balik lagi ke sini untuk buang benang, muter-muter seperti itu. Itu akan memperlambat. Tapi apabila flow-nya jelas dan terencana, maka kinerja kita akan lebih baik dan lebih cepat. Seperti ini kan satu aliran, barulah keluar. Nah, ini juga sama. Ini flow-nya bahan tersebut ngalir ke sebelah sini, ke sini, nah balik lagi ke sini. Nah, itu kan jadi satu. Nah, ini adalah kelihatannya sepele tapi penting sahabat semuanya untuk memudahkan kemajuan dan kinerja di konveksi kita. Sehingga dengan demikian kita lebih mudah mengontrol, memperhatikan, melihat, dan waktu juga tidak banyak yang terbuang. Nah, dengan seperti ini, maka kita harus bisa menyusun tata letak mesin kita dengan baik dan benar agar efektif dan efisien.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.